Shalom semuanya, welcome to this video. Sebetulnya ini dalam bentuk audio ya, lebih tepatnya ya. Dan ini bentuknya itu seperti sharing aja, jadi bukan khotbah ya, karena aku bukan pendeta atau pastor. Tapi di sini aku tergerak buat sharing firman Tuhan dan renungannya. Yang pertama untuk menguatkan kita supaya kita tetap bertumbuh dalam Kristus. Yang kedua juga buat diri aku pribadi untuk aku lebih introspeksi diri lagi, dan mengalami perubahan, pemulihan dalam Kristus, dan kita semua sama-sama pastinya harusnya mengalami perubahan, karakter kita atau perkataan perbuatan kita menjadi lebih baik lagi di dalam Tuhan. Amin. Nah, di video kali ini aku bilangnya video aja ya. Di video kali ini aku mau bahas tentang lidah ya, alias perkataan kita. Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke 8 sampai 10 aku bacakan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Mungkin selama ini kita bisa jadi nggak sadar atau belum sadar ya mengenai ucapan yang pernah keluar dari mulut kita, entah itu dalam berupa berkat ya, kita memuji orang, kita kita memberkati orang lewat ucapan kita, atau dalam bentuk kutuk. Dalam bentuk kutuk artinya ya bisa jadi lah kita mengecap orang ya jahat. Contohnya seorang ibu ke anaknya, yang anaknya itu pengennya nontonnya film horor. Ibunya bilang, kamu kalau nonton film itu kamu jadi jahat loh. Kamu nanti jadi jahat. Tapi ujung-ujungnya si ibu muterin video horor itu buat anaknya supaya anaknya seneng. Padahal dari ucapannya keluar kata-kata yang jahat. Ya tadi dengar sendiri ya bagaimana contohnya ya. Itu cuma sekedar contoh, saudara. Nah, ini yang nyadarin aku buat mikir, oh ternyata ucapan itu ada dampaknya ya. Bahkan bisa jadi sebuah harapan secara tidak langsung atau secara tidak kita sadari gitu ya. Nah, aku mau bacakan firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi ucapan-ucapan jahat itu gak cuma waktu seseorang marah ke orang yang menyakiti hatinya, kemudian dia menghina-hina orang itu, dia menjelek-jelekan, kata-kata binatang keluar dari mulutnya. Gak cuma itu, tapi mungkin keseharian kita yang kita nggak sadari itu menjadi kata-kata yang jahat. Bisa jadi untuk anak atau untuk pasangan suami atau istri, atau untuk orang-orang di sekitar kita, teman kita bahkan, yang kita nggak sadar kita mengucapkan hal-hal yang jahat buat dia. Karena apa? Kembali lagi tadi ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi Tuhan mau kita itu buat mengekang lidah kita. Apalagi kalau kita dalam kondisi di mana kita berada di situasi yang sebetulnya kita tidak inginkan, kita tidak harapkan itu terjadi, tetapi bagaimana kita bisa mengontrol mulut kita ini supaya tidak berkata yang jahat. Ingat, berkata yang jahat itu enggak dibatasi oleh kata-kata binatang aja, tetapi bisa jadi hal-hal yang menjerumuskan ya, hal-hal yang jahat yang malah mengutuki orang lain. Nah, itu kita perlu hati-hati. Nah, aku tuh mau ngajak teman-teman buat ayo kita introspeksi diri lagi. Mungkin kamu pernah ingat suatu momen di mana kamu mengucapkan hal-hal yang jahat. Entah itu buat siapapun itu ya. Ayo kita berubah. Aku juga begitu. Aku buat video ini buat supaya aku juga sadar dan mengalami perubahan dalam hal ucapanku supaya aku bisa mengekang lidahku sendiri, dan begitu juga aku harap ke teman-teman yang dengerin video ini, oke? Nah, Amsal 18 ayat 21 ini yang terakhir di video ini, hidup dan mati
dikuasai lidah. Oke, ini dia. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Gak main-main loh dampaknya. Apa yang kita katakan ya, meskipun itu cuma perkataan aja, simple kan, kita cuma ngucapin doang kok, nggak bikin sesuatu yang berat yang kayak kita perlu keluarkan energi atau tenaga fisik gitu kan, secara fisik kita ngangkat beban, nggak kayak gitu, cuma ngucapin simple tapi ternyata dampaknya itu besar guys. Karena siapa suka menggemakan ya, menggemakan, mengucapkan ya, akan memakan buahnya. Buah dari ucapan itu ada dan itu real. Jelas firman Tuhan menuliskan siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi yuk kita mari hati-hati, lebih hati-hati lagi dalam berkata-kata. Dan ini aku juga mau sadarkan diriku supaya apa ya, menghadapi orang siapapun itu yang um, apa sih namanya, lebih ke orang-orang yang mungkin bisa bikin kesel ya, ngeselin gitu kan, bikin bad mood, atau orangnya nggak bisa diajak apa ya, em, diajak eh, koneksi yang apa sih, hubungan yang baik gitu ya, nggak bisa diajak untuk berhubungan dalam komunikasi yang baik ya. Aku tetap harus bisa menghadapinya dengan em, pengontrolan diri, pengendalian ucapan-ucapan yang keluar dari mulutku itu aku harus bisa, dan aku berharap aku bisa lakukan itu ya. Kalau aku, kalau kamu, kalau kita semua ya selalu melekat pada Tuhan, selalu mengingat merenungkan firman Tuhan, maka aku percaya kita semua pasti ditolong Tuhan, dituntun Roh Kudus untuk selalu kuat, untuk bisa mengekang lidah kita dari yang jahat. Oke, itu aja. Have a nice day buat kamu-kamu yang dengerin. Tuhan Yesus memberkati.